bahwa yang memiliki karomat ketika membaca sholawat dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang sampai Kanjeng Nabi Muhammad menjawabnya, itu bukan ahli kholik kisam, tapi oleh Ba'alawi diakui menjadi ahli kholik kisam. Sama nanti seperti Sulam Taufik itu bukan karya Ba'alawi, tapi diakui karya Ba'alawi. Lagu Indonesia Raya, Walge Rudolf Supratman itu ngarang itu atas inisiatif dari Habaib Ba'alawi. Nantinya seperti itu. Yang menentukan 17 Agustus 45 itu Habib Ali Kuitang. Semua diakui. Karena apa? Intinya bermuara pada satu kitab karya leluhur mereka, bahwa nahnu mulukus samawat wal ard. Kami adalah pemilik langit dan bumi. Ayo piye lagi? Bahkan ya Allah sendiri dawuh mulki mulkuk kepada Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Jadi mulki mulkuk kata Allah, milikku ya milikmu, kerajaanku ya kerajaanmu. Berarti semua orang di bumi ini selain Ba'alawi numpang semua, ngontrak ngontrak kos, yang punya itu mereka. Ya ini jadi ini adalah klaim sepihak yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Lalu disalin kitab-kitab setelahnya, dari kitab ini ke Al-Ghurur 960 oleh Al-Wihirid. Terus ke Khulasatul Athar eksternalnya. Diakui lagi ke Syarhul Ainiyah bahwa Imam Ali Kholik Kisam waktu sholat, baik di tarim ataupun di luar tarim, itu kalau membaca sholawat pada waktu tahiyat, itu langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Karena ini termasuk makom 247.999 makom, kedudukan, tingkatan, kelas min makomatil aulia, namanya makom kunzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala. Amma ba'd. Perkenankanlah kami untuk membacakan qasidah yang diklaim di dalam kitab Al-Majmu' kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Di dalam kitab tersebut ada qasidah-qasidah karya beliaunya. Biasa qasidah tersebut dilantunkan ya oleh kalangan nahdiyin, kalangan nasyidiyin, orang yang senang bernyanyi, berdendang, senandung doa, mengandung spiritual. Doanya adalah Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya
الرحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين, dan seterusnya. Ini biasa disenandungkan dalam rangka untuk memohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun diklaim ini karya rangkaian yang disusun oleh Habib Abdullah bin Husair bin Thohir yang katanya sebagai pengarang kitab Sulamut Taufik. Nah, ini nanti akan kita buktikan bersama sesuai dengan penelitian yang beberapa hari yang lalu telah kami laksanakan. Para pemirsa dan pendengar semua, semoga senantiasa berbahagia. Perkenankanlah kami yang hina, dina, dan bodoh serta ceroboh ini untuk sowan ke hadapan panjenengan semua dengan niat untuk tolabul ilmi bersama, intisyarul ilmi, mengharap ridho ilahi Rabbi, dengan harapan kita senantiasa Allah memberikan ilmu kepada kita semua sesuai dengan sabda Nabi kita, man amila bima alima warrathallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka akan diwarisi, diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang tidak dia ketahuinya. Ini motto atau semboyan kami bahwa kami ini tetap belajar dan belajar. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata-kata berhenti untuk tolabul ilmi. Selamanya minal mahdi ilal lahdi. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan keberkahan, kedamaian ketenangan, keselamatan kesejahteraan, serta kebahagiaan yang sempurna menurut kemampuan kita, amaliyah kita di dunia, sampai sempurna nanti di akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan pendengar semua, kita malam hari ini akan buka-buka manuskrip serta kitab tentang nasab dan sejarah, sekaligus mengkorelasikan, mensinkronkan dengan kajian kawan-kawan kita yang telah menemukan manuskrip-manuskrip Sulamut Taufik yang ada di Al-Ahqaf di kota Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman sana. Karena ada kila wakola, kawan-kawan kita yang ada di Madura telah menyimpan manuskrip Sulamut Taufik yang lebih tua dari kitab Sulam Taufik yang kita kenal selama ini beredar di dunia Islam pada umumnya, yakni manuskrip Madura itu tertanggal tahun 1021 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya 1612 Hijriah. Ya wajar karena di tahun itu kerajaan Islam sudah mulai berkembang, menyebar ke seluruh Nusantara. Tidak hanya ajaran Islam saja, tetapi juga kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa Islam di Nusantara. Kalau kita hanya berpegang pada Sulamut Taufik versi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, maka ketinggalan zaman. Lah terus
ajaran Islam ala Wali Songo dan dzurriyyahnya sampai generasi 1-2 setelahnya memakai pasolatan apa? Memakai kaidah fikih apa? Ya fikih selain Sulam Taufik. Karena tidak hanya era Wali Songo pertama saja yang membawa ajaran Islam ke Indonesia atau Nusantara. Sebelumnya sudah ada, cuma tidak terorganisir dengan baik. Dan karena saking minimnya mengakses karya-karya ulama dunia, khususnya ulama Islam di Timur Tengah sana, maka kebanyakan ditulis kembali di Nusantara. Jadi kalau memang manuskrip Madura yang berjumlah 2 ya, itu benar-benar sudah ada tes karbonnya, maka kami baru bisa menyimpulkan 100% bahwa Sulam Taufik yang karya ulama Nusantara dengan Sulam Taufik karya ulama Yaman sana itu beda. Ada terpaut jauh tahunnya, yakni 200 tahunan. 1021 Hijriah itu Masehinya tahun 1612 Masehi. Kalau Sulam Taufik yang kita kenal selama ini itu tahun 1241 Hijriah. Tahun Masehinya 1826 Masehi. Terpaut 200 tahun lebih. 200 tahunan lebih. Jadi keaslian, keotentikan, kemurniannya ke manuskrip, tulisan tangan. Lah, yang ada di Madura itu juga jelas tulisan tangan. Kalau yang ada di Al-Ahqaf sana itu ada 5 versi manuskrip yang berbeda-beda, ada tambahan, ada pengurangan. Ini yang namanya tidak ada titik kejujuran dalam standar keilmuan. Ya, ini tidak boleh. Manuskrip itu harusnya sama seperti cetakannya. Oleh pentahkiknya harus tetap menulis apa adanya. Kalau toh ada tambahan dan pengurangannya, ya diterangkan di footnote di bawahnya atau disarahi saja seperti Hadratus Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Tanara Banten sana. Jadi ada 5 manuskrip yang tersimpan di Al-Ahqaf. Manuskrip yang pertama kali Sulam Taufik itu ditulis oleh Abu Bakar bin Umar bin Yahya, ya dari Ba'alawi tahun 1243. Ini yang paling tua versi Sulam Taufik yang karya Habaib Ba'alawi katanya. Ini terdiri dari 14 lembar. Setiap lembarnya berisi 12 baris tulisannya. Terus yang kedua, pertama yang di Al-Ahqaf itu nomor registrasi 2677. Terus yang kedua ini tanpa tanggal, terdiri dari 13 lembar, beda-beda, 9 baris setiap lembarnya. Terus yang ketiga ditulis oleh Syekh Mubarak bin Muhammad. Ini juga tidak disebutkan tahunnya. Terdiri dari 28 lembar dan banyak tambahan-tambahan dari penyalinnya, dari penulisnya. Setiap lembarnya itu terdiri dari 16 baris tulisannya. Terus yang keempat ini tahun 1246 Hijriah, ditulis oleh Al-Idrus bin Ahmad bin Syihab dari Ba'alawi juga. Terdiri dari 23 lembar, 15 baris per lembarnya. Terus yang kelima ini paling muda, manuskrip Sulam Taufik tahun 1280 Hijriah, ditulis oleh Awad bin Muhammad Bafaldol dari kalangan masyayikh keturunan Arab tapi non Ba'alawi. 23 lembar, terdiri dari 14 baris setiap lembarnya. Jadi cuma sedikit. Jadi ada pengurangan, ada tambahan, pengurangan, ada tambahan. Ini perpustakaan Al-Ahqaf Al-Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman Selatan sana. Nah, inilah kesimpang siuran dan ketidakcocokan Sulam Taufik versi sekarang dengan manuskripnya. Oleh sebab itu,
sulam taufik, biasa kiai-kiai kita dulu itu menggabungkan dengan safinah. Safinatun Najah dan Sulam Taufik. Itu satu kitab gitu. Karena memang isinya juga tidak jauh beda. Pemahaman ajaran fikih, ya, tauhid dan tasawuf Islam dasar. Jadi kelas dasar lah. Kalau di pesantren kita itu ya Mabadiul Fiqhiyah. Setiap pesantren itu ngarang kitab fikih dasar masing-masing. Seperti Kiai Maduddin Utsman itu juga ngarang kitab fikih sendiri versi pesantrennya. Ya, Nahdlatul Ulum, Resek, ya, Tanara Tangerang sana. Itu ngarang sendiri. Ya mudah sebenarnya. Ya, misalnya bukan gampang, no, itu tidak. Cuma memang matan Safinatun Najah dan matan Sulam Taufik, ini isinya hampir sama. Cuma ada tambahan tentang tayamum. Kalau di Safinah itu tidak ada bahasan tentang haji, tentang umroh. Lebih panjang Sulam Taufik daripada Safinatun Najah. Jadi kitab ini sebenarnya kitabnya orang awam. Dan kadang ada yang ekstrim di dalamnya, baik yang ada di Safinah ataupun yang di Sulamnya. Saya akan coba buka Safinah ini. Perlu diketahui bahwa Safinah itu bukan karya Ba'alawi, yakni karya dari orang Hadrami yang wafat di Batavia, Indonesia ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah, ya, bin Umar bin Sumer Al-Hadrami. Makamnya dulu ada di daerah Said Naum, tapi 1973 digusur, nggak ditemukan lagi makamnya. Kalau yang di belakang Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang itu bukan makam beliau. Jadi makam pengarang Safinah itu nggak ditemukan, bukan Ba'alawi. Lah, terus Sulam Taufik itu apakah Ba'alawi itu bukan? Menurut penelitian saya yang sudah sampai pada level 30%, bukan Ba'alawi, tapi diaku karya Ba'alawi. Jadi belum 100%, belum finish. Di antara sedikit, ya, kerasnya hukum yang ada di Safinatun Najah itu masalah hayawan muhtaram. Hayawan itu tidak hanya hewan melata saja, tetapi juga termasuk manusia. Ada yang dimuliakan dan ada yang tidak dimuliakan. Ketika beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami menerangkan pasal tentang asbabut tayamum thalathah, faqdul ma' wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Ketika tidak adanya air, toh ada air, ya, tapi didahulukan untuk kepentingan hayawan muhtaram saja, maka tetap boleh untuk melakukan tayamum walaupun ada air, tapi airnya terbatas. Sebab-sebab tayamum ada 3, faqdul ma', ya, wal marad, wal ihtiyaj ilaihi li'atshi hayawanin. Lebih baik diminumkan hewan yang dimuliakan saja, ya, termasuk manusia. Nah, terus di sini tidak ada koma atau mubtada'nya, langsung ghairul muhtarami sitatun. Nah, ini sebenarnya wa hayawanun muhtaramun wa hayawanun ghairul muhtarami sitatun, harusnya begitu, ya. Adapun hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. 1 tarikus sholah. Lah, ini namanya radikal ini, ya. Ya enggak, ya ini kan ya banyak hukumnya, ada hadisnya, tergantung cara pengambilan hujahnya saja, dari mana, dari siapa yang meriwayatkan hadisnya. Orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Terus wazani, dan orang yang berzinal muhson, yang punya istri, punya suami berzina, itu termasuk hayawan ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Wal murtad, dan orang murtad. Wal kafir halbi, dan kafir yang memerangi umat Islam. Wal kalbul akur, dan anjing yang galak. Wal khinzir, dan babi. Jadi tarikus sholah itu dianggap
sama seperti babi, anjing, dan orang zina lainnya. Lah ini tarikus sholah yang seperti apa? Apakah kaslan atau ghairul kasli? Lah ini nanti ada bahasannya di dalam sulam taufiknya yang paling tengah sendiri. Ya, ini sengaja saya bawa yang jenggotan ala Jawa makna gandul saja. Bekon. Nah ini ada keterangan yajibu ala wali sobi, ini yang sulam taufiknya. Jadi antara Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Sumer al-Hadrami dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir, ya, bin Ahmad bin Hashim, bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi. Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami. Pengarang kitab Sulam Taufik itu aslinya dari marga atau klan Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Kalau Al-Husaini ya bisa juga Ba'alawi. Ba'alawi itu Al-Husaini, katanya nyantolnya di situ. Kalau di Al-Hasani ataupun Al-Husaini itu boleh pakai Al-Alawi karena dua-duanya adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Antara Al-Alawi dengan Ba'alawi ini banyak orang yang terkecoh, tidak hanya kelas santri, tapi juga bisa kiai. Tidak hanya kelas ulama lokal, tapi juga ulama internasional. Tidak hanya ulama sekarang, tetapi juga ulama yang sudah benar-benar masyhur, ya, melanglang buana di seluruh penjuru semesta raya, dunia manusia dan dunia jin kita. Jadi banyak orang yang terkecoh. Ba'alawi, Al-Alawi, mana bedanya? Beda, nggak sama. Kalau Ba'alawi itu masyhurnya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, disandarkannya itu di situ, bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Al-Alawi ini bisa Al-Hasani juga. Tidak harus Al-Alawi ini milik Al-Husaini saja. Sampai Nakobatul Ashraf Al-Hashimiyun Turki itu terkecoh dengan Robitoh Alawiyah. Dikira Robitoh itu ikatan Alawiyah keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, seperti kaum Alawid yang ada di Suriah, yang akhirnya diputuskanlah hubungan kerjasama dengan mereka. Sampai-sampai, ya, kalau saya teliti lebih dalam lagi, sekelas Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi itu saja belum bisa membedakan mana Alawiyin, mana Alawiyah, mana Alawi dan mana Ba'alawi. Di dalam buku karya gerombolannya, ya, dikata pengantari oleh 9 orang yang kurang mengerti, ya, dan tidak punya literasi dan referensi, ya, itu beliau mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan itu sinting. Nah, ada ulama seperti itu. Ini kalau saya analogikan beliaunya dengan pengarang kitab Al-Imamul Muhajir yang hidup semasa dengan Habib Muhammad Dia Syihab, ya, yang pernah menyalin kitab Syamsud Zahirah karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau adalah Kiai Abdullah bin Nuh kedua dari Cianjur. Lah ini dari Sukabumi, ya sama, ya sama. Walaupun beda kabupaten, beda letak, tapi ada hubungannya. Cuma yang Kiai Haji Abdullah Mukhtar ini, ya namanya orang tua, ya, saya itu kasihan, sama seperti Kiai Haji Sukron Makmun sana. Itu saya kasihan sebenarnya. Mau saya kasih pemahaman yang ya sulit, namanya orang kadung saklek itu. Tapi kalau tidak dikasih pemahaman yang benar, nanti akan merusak pemahaman santrinya, jamaahnya, pengikutnya, muhibbinnya. Nah, ini bahaya di atas bahaya. Jadi ini di Sulam Taufik, supaya tidak melebar, faslun yajibu ala wali sobi wasobiyati al-mumayyizaini ayya'muruhuma bis-shalah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin. Yajibu, wajib bagi orang tuanya anak-anak
ya, laki dan perempuan yang sudah bisa membedakan baik dan buruk ya, antara sambal dengan kecap ya, antara kecap dengan telek lencung ya, itu namanya sudah mumayyiz ya. Ayya'muruhuma bisolah, menyuruh anak-anaknya untuk melakukan sholat, wa yu'allimaha ahkamaha, dan memberi pelajaran kepada keduanya tentang hukum-hukumnya sholat, ba'da sabi isinin, setelah umur 7 tahun, wa yadribahuma, dan memukul keduanya ala tarkiha, ketika tidak mau menjalankan sholat ya, ba'da asri sinin, ketika sudah mencapai umur 10 tahun, kasaumin, seperti juga puasa, dilatih atau kohu yang dia kuat untuk melakukannya. Wa yajibu alaihi aidon ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu. Wa yajibu, lah ini yang paling radikal, wa yajibu ala wulatil amri, dan wajib atas pemerintah ya, ya bisa hakim, menteri agama, penghulu ya, qatlu tarikis sholah kaslan, membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas. Dibunuh. Dibunuh ya, sama seperti tadi kalau di dalam Safinah itu kan termasuk ghairul muhtaram, hayawan ghairul muhtaram. Tarikus sholat itu tadi. Lah ini bagaimana? Lah kalau ini diterapkan di Indonesia ya hancur semua. Banyak orang yang sholatnya itu alasan bukan kaslan, tapi alasan sholat daim. Ya, aliran kejawen, campuran ya, putihan abangan, khususnya yang ada di daerah Mataraman, Pajangan, ya itu ya jarang sholat 5 waktu. Karena apa? Sholatnya wis dibatin, wis menyatu, katanya seperti itu. Ini saya nggak membahas itu supaya tidak semakin melebar dan memanjang. Jadi wajib atas pemerintah untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan alasan sholat, tidak mau sholat itu alasannya adalah malas. Ilam yatub ya, bila dia tidak mau bertobat. La wa hukmu muslim, setelah dibunuh itu hukumnya dia termasuk orang yang muslim, tapi al-asi, orang yang bermaksiat, durhaka kepada Allah. Lah ini agak keras Sulam Taufik yang versi yang kita kenal selama ini, dan ini diteruskan sampai bab sufi ya, tapi tidak terlalu panjang. Intinya Safinah dan Sulam ini adalah kitab yang dasar fikih, tasawuf dan akidah. Akidah, fikih dan tasawuf ini dasar ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menomorsatukan kitab ini, walaupun di pesantren-pesantren salafiyah ala nahdiyah itu diajarkan ini, lalu akan di branding, di framing, didoktrin santrinya, wah ini kalau tidak ada kitab ini kita tidak bisa beribadah, nggak bisa seperti itu. Nah, ya lebih tinggi kitab di atas kitab 2 ini, yakni ya mungkin kitab yang berhubungan dengan fathu ya, Fathul Qorib ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab ya. Ada syarahan-syarahan ketiga kitab tersebut. Jadi itu kitab-kitab yang kelas tinggi. Kalau ini ibarat kalau ilmu nahwunya itu jurumiyah. Di atas jurumiyah ada mriti, di atas mriti ada alfiyah, di atas alfiyah sudah ditasheh, di finishing menjadi balaghah, mantek, ma'ani, badik, bayan. Lah, saya juga menemukan kitab Safinah yang berbeda, karya dari seorang ulama Hadrami juga. Kalau menurut orang Nusantara ini pasolatan, cuma bahasa Arab saja. Pasolatan. Jadi kiai-kiai kita dulu kan ngarang kitab pasolatan, tidak berbahasa Arab, bahasa Jawa pegon ya. Ada harokatnya dan ada yang tidak ada harokatnya. Ini Safinah Awaluma. Ini juga isinya sama. Jadi antara Safinatun Najah, Sulam Taufik dan Safinah Awaluma ini sama isinya. Sama cuma pengarangnya beda-beda. Nanti kalau saya menyalin lagi Sulam Taufik ini dengan karya saya bisa juga. Oleh sebab itu kembali kepada titik masalah bahwa Sulam Taufik itu sebenarnya tidak murni karya Ba'alawi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir
ya, yang diklaim memang tahunnya hampir sama, lahirnya tahun 1191 Hijriah dan wafatnya tahun 1272 Hijriah. Umurnya 81 tahun Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Saya mencari data kitab karya internal Ba'alawi terkini, khususnya di Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Juga tidak secara spesifik ya menyebutkan kitab karya beliaunya, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Padahal di Al-Istizadah ini ada bab khusus yang membahas tentang tokoh tersebut. Yang terkenal karya beliau itu adalah kitab Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Terus kitab Miftahul I'rab tentang nahwu dan shorob. Jadi tidak kami temukan. Lalu nanti para pemirsa dan pendengar semua untuk membuktikan masih ada tertinggal aman dari editannya Habaib Ba'alawi di Wikipedia. Itu masih ada Al-Hasani Al-Khadrominya. Jangan cari nanti pengarang kitab Sulamut Taufik. Itu kalau yang Wikipedia yang sudah mengalami editing, yaitu ada Ba'alawinya. Tapi kalau yang versi belum editing ya masih awal itu tidak ada Ba'alawinya. Al-Alawi, Al-Hasani, Al-Khadromi. Ini juga saya telusuri di dalam syarahnya kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulamut Taufik, Sulamit Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tapi kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq ini saya cari manuskripnya masih belum ketemu, karena ada perbedaan di muqaddimah dan khotimahnya. Di muqaddimahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini Ba'alawi. Tapi saya kurang percaya 100% karena kemungkinan ada permainan dari percetakannya. Karena saya mencari ternyata ada percetakan-percetakan yang tidak kredibel ya. Tidak memiliki kejujuran, standar ilmiah dan kejujuran. Coba jenengan nanti cari kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulam Taufik. Buka di muqaddimahnya. Ini kan kita harus teliti dan hati-hati. Banyak kiai dan gus itu yang hanya menerima informasi tanpa memverifikasi. Banyak gus-gus pesantren-pesantren itu yang wis Sulam Taufik karya Ba'alawi. Nah, kalau kamu membatalkan nasab Ba'alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur semua. Gak pusi itu, gak ada itu, hanya menakut-nakuti. Nah, ini kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan setelah pendahuluan, alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal, dan seterusnya. Amma ba'du fayaqulu adhaful mubtadi'in ar-raji li rahmati arhamir rahimin Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin. Anna risalata Syekh Abdullah, hati bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif. Anna risalata Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ini ada Ba'alawinya. Ba'alawi. Tayyaballahu tharahu wa ja'alal jannata ma'wahu lima uliqa biha katsirun minal wufud wa kanat muhtajatun ila bayanil maksud wa hawat ma'asi waril hijam, dan seterusnya. Jadi ada tulisan Ba'alawi. Beliau tapi di awalnya hanya menyebutkan Syekh, sama seperti yang ada di Wikipedia yang versi aslinya, yakni Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi
Al-Hasani Al-Hadrami, tapi ini Al-Ba'alawi. Ya inilah saya mohon maaf tidak mengatakan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani tidak mengerti, tapi banyak memang ulama-ulama dulu itu tidak tahu antara Alawi, Ba'alawi, Alawiyah dan Alawiyin, karena memang minimnya literasi pada waktu itu. Mohon maaf. Nah ini di Muqaddimah. Sekarang di khotimahnya kitab Mirqatus Su'udut Tasdik. Di sini ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Faqad tamma bihamdillahi ta'ala tabu'u kitabi Mirqati Su'udi Tasdik fi syarhi Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq lil 'allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Waqad tahallatu hawa syiahu bimatani Sulamit Taufik al-Madhkur. Jadi mengambil matannya Sulam Taufik yang versi manuskrip 5 yang mana gitu loh. Ini kan belum jelas ya. Al-Madhkur li mu'allifi al-Imam Al-Hasib wal Allamah An-Nasib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi. Beda ya. Tadi Ba'alawi, tapi di depannya ada Al-Imam, Al-Hasib, Al-Lamah, An-Nasib, As-Sayyid ya, Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi. Keturunannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bukan Ba'alawi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah ya, bin Isa Ar-Rumi. Bukan. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar sunnah, khususnya para kiai dan santri ya semuanya ya, buka antara muqaddimah dan khotimahnya kitab Mirqah Su'udi Tasdik fi Syarah Sulamit Taufik ini tidak sama. Jadi masih terjadi pro dan kontra menurut penelitian kami, bahwa pengarang kitab Sulamit Taufik yang benar itu apakah Ba'alawi atau non Ba'alawi. 30% saya memutuskan non Ba'alawi karena dari marga Al-Hasani Asy-Syaikh, bukan Al-Habib ya, karena di dalam kitab Syarah Uqudul Lujen itu ada keterangan ketika Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu dengan Al-Habib gitu. Nama lain dari dzurriyyah Nabi selain Syarif dan Sayyid. Nah ini jelas ada perbedaan ya penulisan. Lah apakah ini karena ketidakjujuran penerbit atau percetakannya atau bagaimana? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Intinya sudah kami telusuri di dalam kitab-kitab catatan Ba'alawi, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah 3 jilid, sampai kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah, dan kitab-kitab terbaru versi mereka. Yang banyak diakui adalah kitab Al-Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi ya. Memang ada marga bin Thohir, tapi bin Thohir itu kan ya banyak, sama dengan marga Al-Haddad ya. Kemungkinan Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi, kemungkinan Al-Haddad versi Hadrami yang asli. Karena yang datang pertama kali ke Nusantara ini itu dari kalangan Hadrami Masyayikhi Qobili, bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu hanya ikut-ikutan setelahnya saja. Pada masa dinasti Al-Kathiri atau Al-Katiri ya, di Yaman Selatan Hadramaut sana itu hiduplah 2 orang tokoh pengarang Sulam Taufik dan Safinatun Najah ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah ya bin Umar bin Sumer Al-Hadrami dan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ya Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami, sama-sama dari Hadramaut sana. Lah keturunan dari cucu dzurriyyah Nabi kita itu sudah banyak tersebar sebelum datangnya yang katanya dari leluhurnya Ba'alawi, yang diklaim menurut Gus Baha itu yang pertama kali cucu Nabi, dzurriyyah Nabi yang datang ke Yaman, ke Hadramaut adalah dari Ahmad Al-Muhajir. Keliru. Ada keturunan dari Zaid ya, akhirnya menjadi Syiah Zaidiyah itu. Jadi dari Qasim Ar-Razi, terus dari Musa Al-Kazim itu juga ada, Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Jun. Ada 4
keturunan yang ada di Hadramaut, keturunan dari Sayyidina Ali, Alawiyah, Alawiyin, Al-Alawi. Bisa juga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah. Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi. Sama-sama, tapi lebih duluan Qasim Ar-Razi dan Musa Al-Jun. Musa Al-Kazim pun banyak yang ada di Hadramaut, bahkan di sekitar Tarim sana. Ali Al-Uraidi ini ala Ba'alawi ini ya mengikuti saja. Jadi keliru Gus Ba ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ajurjum bahasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Ba'alawi. Wah, dikata-kata, lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid. Sekelas imam menteri saja kualitasnya seperti itu, bagaimana negeri ini bisa maju? Malas membaca, malas menambah literasi, malas mencari referensi. Oleh sebab itu, para gus-gus kiai itu jangan hanya menerima sebelum meneliti. Ya, wah karya Ba'alawi, karya Ba'alawi. Ya hampir sama seperti Rotib Al-Haddad. Apakah langsung kita terima Ba'alawi? Ya enggak, kita teliti dulu. Karena memang banyak pengkaburan sejarah-sejarah, baik amalan, kitab-kitab ataupun kitab nasab dan tobakoh yang lain, ini diperlihatkan oleh Allah ketika Pangeran Diponegoro juga diba'alawikan, Imam Bonjol juga diba'alawikan. Bahkan Kesultanan Ngayogyakarta Kartohadingrat itu ya penuh dengan Al-Aidrus, Juru Mertani, ada yang Ba'abud, yang ada bin Yahya, macam-macam diba'alawikan semua, padahal tidak sesuai dengan data dan fakta sejarah yang ada. Sama seperti KRT Sumodiningrat yang diklaim dikopi dari Lamber Kidul, ya, dari Jejeran Bantul ke Lamber Kidul Semarang. Ya, ini berbahaya kalau kita tidak kritis ya dan meneliti ya datanya, maka kita akan terperdaya. Kasihan anak cucu kita dan kita hanya menikmati hasil ya kengawuran kita saja. Terus sekarang mohon maaf agak sedikit lama karena ini masih belum masuk pada tema kebohongannya pengarang kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin yang dulu pernah saya sampaikan, dan malam ini kami berikan kepada panjenengan manuskrip kitab Syamsul Zahiroh yang asli tersimpan di King Saudi. Saya kasihkan ke panjenengan, tidak banyak, cuma segini, berapa lembar saja. Terus manuskrip kitab Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas Asyirji Azabidi sudah kami sertakan di hazin.com di bawah video ini. Bisa panjenengan semua akses, bisa panjenengan jadikan sebagai bahsul masail. Nanti kalau saya salah, saya gegabah ya memutuskan masalah, maka masya Allah dosanya dunia sampai akhirat. Saya pernah mengatakan Habib Abdurrahman yang alim allamah, pengarang kitab Nasab Syamsul Zahirah, pengarang kitab Syarhus Sudur, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, kok berani mengatakan berbohong? Mana buktinya? Banyak sekali muhibin itu yang misui saya. Ketika nomor WA saya tersebar di seluruh dunia, saya kadang suka, kadang duka. Dukanya banyak yang misui saya. Dikira ngomong diatur ya macam-macam. Akhirnya setelah saya buktikan baru teratur ngomongnya. Lah itulah namanya ngomong. Saya itu orang dewasa, berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berbicara. Toh nanti kalau ada yang salah ya bukan atas kesengajaan saya. Jadi ngomong di orang mungkin terus misalkan ngomong Nabi Isa sudah meninggal dunia, tidak akan lahir turun lagi ke dunia bumi kita. Mana Bu? Ya saya punya kitabnya, Syarah Muskilil Asar yang sudah panjenengan punya.
hadisnya ada, Nabi Isa itu tidak usah ditunggu lagi kedatangannya. Wah, ada yang mengatakan Kiai Nur Yahya itu menyimpang. Ya kamu nggak belajar ya. belajar lagi lah enak itu loh. Nah ini kitabnya ya, kita baca yang versi manuskripnya. Ini halamannya. Nanti jenengan buka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 6, tapi yang kanan. Yang kanan ini. Di sini ya. Di sini. Di sini. Saya bacakan. Ini membaca manuskrip. Kadang-kadang ada yang misui saya, oh nah sorupnya nggak sesuai. Ya bener no dewi. Zikru waladi Asyarif Alwi Al-Mubtakir, menyebutkan tentang anaknya Syarif Alwi Al-Awwal, Alwi bin Ubaidillah. Itu Alwi Al-Mubtakir. Alwi Al-Mubtakir bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu. Lahu minal waladi. Ini Alwi Asani ya nggih. Alwi Asani. Lahu minal waladi Ibnun Muhammad ya. Alwi Al-Mubtakir itu memiliki anak laki-laki yang bernama Muhammad itu. Alwi Al-Awwal atau Al-Mubtakir atau Alwi bin Ubaidillah. Nanti jenengan simak nggih. Pertengahan kok baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Baris yang ke-15 dari atas. Manuskrip Syamsul Dhohiroh yang asli. Kalau ini kan cetakan Muhammadiyah Syihab, tambahan-tambahan ada Van der Berg ya. Sudah nggak asli lagi. Yang ini yang asli. Habib ini karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Okay. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Wali Muhammad hadza ibnun ismuhu Alwi. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Wali Alwi hadza ibnani. Alwi memiliki 2 orang anak Salim. Yang pertama Salim wala akibalah, tidak memiliki keturunan, putus. Wa Ali al-Ma'ruf al-Masyhur bi Kholiq Kisam. Dan Ali Kholiq Kisam. Alwi memiliki 2 orang anak laki-laki Salim tapi putus, tidak memiliki keturunan. Dan Ali Kholiq al-Ma'ruf al-Masyhur bi Kholiq Kisam. Sandungnya kosam toh ya. Ayo dibaca Al-Ghurarnya, dibaca Tarikh Al-Hamidnya. Bikasril Qaf. Ali Kholiq Kisam, bukan Kholiq Kosam. Nanti kalau kena logatnya Ba'alawi, Ali Gasam. Al-Kahf ya. Al-Ahqaf bukan Garomah. Nek Garomah kan kaf bukan of. Nah of berarti qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu nggih. Jadi Ali Kholiq Kosam wa huwa al-madhkur fit tawarikh. Ali Kholiq Kisam ini disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah Katarikhil Janadi seperti kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk wal Khosroji, saya punya kitabnya, wal Ahdal ya Tuhfatuz Zaman wa Tobaqatus Syirji, kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, disebutkan di dalam kitab Tobaqatul Khawas As-Syirji Az-Zabidi wa ghairiha dan lainnya. Lakin As-Syirji wahima fi tobaqatihi. As-Syirji ini menyangka, ini menurut Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya, menyangka fi tobaqatihi, di dalam kitab Tobaqatul Khawasnya, fismihi, dalam menyebutkan namanya Ali Kholiq Kisam, wa tarikhi wafatihi, dan tahun meninggalnya, wafatnya ya Ali Kholiq Kisam. Faqala innahu tuwfiya li bid'in wa isrina wa sittimi'atin. Sesungguhnya Ali Kholiq Kisam itu wafat pada tahun 620-an ya. Bid'in itu 3 sampai 9 ya. Wafatnya tahun 620
wis anggapan maksimal 29. 629 Hijriah. Lah wassawabu, adapun yang benar ma amlahu itu adalah apa yang dituliskan oleh Syekh Abi Bakar Al-Adni ya Ba'alawi sendiri. Bin Al-Aidrus podowae versi klannya sendiri. Fi hasyatihi ala tobakot, di dalam kitab tobakotnya juga annahu layadhu annahu libid'in wasitimiatin wasamahu Muhammad dan seterusnya. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini mengutip dawuhnya Imam Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Katanya Imam Asyirji mengatakan, menuliskan bahwa wafatnya Ali Khaliq Hisam itu tahun 629. Manuskrip loh ini ya, asli, nggak bisa ditipu lagi ya. 629 mengkorupsi 100 tahun. Kita buktikan sekarang manuskripnya Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Jenengan nanti berhak untuk membacanya, halaman 126. Cuma yang di versi haizin.com kok terputus ya, kayak As-Sajarah Al-Mubarakah ya. Awal-awalnya saja ya, nggih. 126. Ini nanti kalau nggak dikasih tahu halamannya, nyarinya luar biasa sulitnya. Nggih. Halaman 126 manuskrip kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Abul Hasan Ali, Abul Hasan itu julukan seorang yang alim ya, yang seperti Sayyidina Ali. Namanya Ali bin Aba Alawi Al-Khadromi. Kana syekhon mubarakan abidan mujtahidan katsirul ibadah la yakadu yafturu anis sholah wa kana idza tasyahhada yukarriru as-sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta suila an dalik faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam manuskrip Tobaqatul Khawas oleh Syekh atau Imam Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi bahwa ada seorang tokoh yang bernama Ali bin Ba'alawi Al-Khadromi. Beliau seorang yang mumpuni ya, syekh dan diberkahi, ahli ibadah, ahli prihatin ya, banyak ibadahnya, tidak pernah berhenti membaca sholawat ya. Dan ketika dia membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, diulang-ulangi terus, yukarrirus sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Terus ditanya, sampeyan itu Syekh Ali, kalau sholat membaca sholawat kepada Nabi kok mbok ulang-ulang itu, alasanmu apa? Ya tak ulang-ulang sampai Kanjeng Nabi menjawab Assalamualaikum, kan K itu kan khitab kamu, bukan goib. Assalamu alaihi. Saya harus ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya ya saya ulang-ulang terus gitu. Sampai Kanjeng Nabi menjawabnya. Wakarat. Nah, ini sih. Jadi inilah yang diklaim oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof dalam kitab Al-Burqah Al-Musikohnya. Beliau salah memahami, Ali bin Ba'alawi ini bukan leluhurnya. Ali bin Aba Alawi ini orang dari selain leluhurnya. Tapi diakui menjadi leluhurnya. Inilah yang namanya selegensi. Imam Az-Zabidi Asyirji Az-Zabidi ini muasir sezaman dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Beliau Asyirji wafatnya 893. Kalau Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895, selang 2 tahun wafatnya. Muasir sezaman. Ini di daerah Zabid sama-sama, tapi ini Yaman Utara. Ya. Jadi tercatat bahwa yang memiliki karomat ketika membaca sholawat dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang sampai Kanjeng Nabi Muhammad menjawabnya, itu bukan Ali Khaliq Hisam, tapi oleh Ba'alawi diakui menjadi Ali Khaliq Hisam. Sama nanti seperti Sulam Taufik itu bukan karya Ba'alawi, tapi diakui karya Ba'alawi.
Lagu Indonesia Raya, W.Walge, Rudolf Supratman itu ngarang itu atas inisiatif dari Habaib Ba'alawi. Nantinya seperti itu. Yang menentukan 17 Agustus 45 itu Habib Ali Kuitang. Semua diakui. Karena apa? Intinya bermuara pada satu kitab karya leluhur mereka bahwa nahnu mulukus samawat wal ard. Kami adalah pemilik langit dan bumi. Ayo piye lagi? Bahkan ya Allah sendiri dawuh mulki mulkuk kepada Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, jadi mulki mulkuk kata Allah, milikku ya milikmu, kerajaanku ya kerajaanmu. Berarti semua orang di bumi ini selain Ba'alawi numpang semua, ngontrak ngontrak kos, yang punya itu mereka. Ya ini jadi ini adalah klaim sepihak yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Lalu disalin kitab-kitab setelahnya dari kitab ini ke Al-Ghurur 960 oleh Al-Wihirid. Terus ke Khulasatul Athar eksternalnya. Diakui lagi ke Syarhul Ainiyah bahwa Imam Ali Kholik Kisam waktu sholat baik di tarim ataupun di luar tarim, itu kalau membaca sholawat pada waktu tahiyat, itu langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Karena ini termasuk makom 247.999 makom, kedudukan, tingkatan, kelas min makomatil aulia, namanya makom kunziyah. Ditambah-tambah sendiri. Jadi 247.999 kelasnya ini baru bisa dijawab oleh Kanjeng Nabi. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu langsung bisa ndelok Kanjeng Nabi duduk di sofa, itu berarti sudah makom ini. Sampai anaknya Yusuf Mansurnya bernama siapa itu? Wirda Mansur itu ya sama. Kena gendamnya Habib Ba'alawi. Mohon maaf, ini selingan saja. Jadi tidak ada itu. Oleh sebab itu saya itu pernah ya memiliki niatan untuk merubah tahiyat. Mohon maaf. Wah, ini Ustadz menyimpang lagi loh, belajar lagi hadisnya. Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Mas'ud. Supaya tidak terjadi seperti ini. Coba saya tanya, jenengan sholat ya ono ya ini 60 tahun, 70 tahun. Ketika kirim salam, ya, mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi, pernah dijawab enggak? Ya enggak pernah kan? Ya saya juga enggak pernah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak dijawab Kanjeng Nabi. Enggak dijawab. Si dijawab sama kita loh. Ali bin Ba'alawi. Tapi diakui Ali Kholik Kisam ala Ba'alawi. Nah, klaim sepihak seperti ini sama seperti kemungkinan 30% Sulamut Taufik ya. Jadi ini terus nanti kan ada yang kita baca selama ini kebanyakan dari riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Padahal di Sahih Bukhari itu menyebutkan ala riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi itu wahwa baina dhuhronaina, Kanjeng Nabi pada waktu itu masih hidup bersama dengan kita. Lah falamma qubido kulna assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah wafat ya redaksinya dirubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tetapi menurut Ibnu Umar tetap wis apa wae lah sesuai yang diajarkan Nabi pada waktu beliau masih hidup. Tapi menurut Ibnu Mas'ud tidak. At-tahiyyatu lillah, at-thayyibatu was-shalawatu lillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Kanjeng Nabi sudah wafat. Sekarang Kanjeng Nabi kan sudah wafat juga ya. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ghaib, bukan hadir, mukhatab. Ya. Nah ini, nggih. Terus poinnya dari dua manuskrip yang kami bagikan ke panjenengan semua adalah
bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, di dalam manuskrip Syamsul Dhahirah dan di dalam manuskrip Tabaqatul Khawas tidak sinkron. Beliau menyebutkan Asyirji Az-Zabidi mengatakan tahun 629 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam. Padahal tidak. Di sini menyebutkan setelah itu wakanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin, kacek 100 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan wah ini mana nyalah no ahli kitab, baca sendiri. Inilah yang namanya mencoba untuk mensinkronisasikan ya kebohongan-kebohongannya. Syamsul Dhahirah menyebutkan katanya Asyirji Az-Zabidi wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam 629. Padahal di sini beliau Az-Zabidi mengatakan 729. Kacek 100 tahun itu bukan sebuah kewajaran. Kalau kacek tahun 2 tahun enggak masalah. Oleh sebab itu kitab-kitab nasab karya eksternal dan internal Ba'alawi itu membingungkan. Wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam itu pasnya itu tahun berapa? Di dalam Syamsul Dhahirah 529 mengurangi 200 tahun dari Asyirji Az-Zabidi. Ya, karena berdasarkan beliau Habib Abdurrahman Al-Masyhur lebih memilih catatan dari klannya sendiri, dari marga Ala Idrus, yang akhirnya turun 200 tahun. Ya. Di Al-Ghuror wafatnya Ali Kholiq Hisam itu 522 Hijriah. Di dalam Tarikh Hadramaut Lil Hamid 527 Hijriah. Di As-Suluk 724 Hijriah. Begitu juga di Tuhfatul Zaman dan lain-lain, berbeda-beda. Walaupun di Tabaqatul Khawas ini ada keterangan tentang Abdurrahman tapi bukan Abdurrahman As-Saggaf. Ada Umar bin Abdurrahman tapi bukan Umar Al-Mughdor bin Abdurrahman As-Saggaf. Cuma cocok tahun wafatnya saja. Abdurrahman As-Saggaf itu wafatnya kan tahun 819 Hijriah, ya. Terus Umar bin Abdurrahman itu wafatnya tahun 865 Hijriah. Umar bin Abdurrahman As-Saggaf itu wafatnya tahun 833 Hijriah, ya. Macam-macam, tapi ada yang selewo, tidak sama. Hanya dicocok-cocokkan saja. Inilah yang namanya mensinkronisasikan, ya. Data yang tidak tertata, data yang selegince, ya, yang tidak mudah dipahaminya oleh orang yang memiliki akal sihah pemberian Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan dua kitab ini saja, dua manuskrip ini saja, kita bisa menyimpulkan bagaimana perjuangan mereka Habib Ba'alawi sejak lama untuk diakui ya sebagai cucu Nabi kita, gitu loh. Jadi kalau ada yang wah, Ustadz itu menyimpang, ayo kita adu data. Kita semua punya data. Jangan hanya ngomong belaka. Para kiai, para ulama bertanggung jawab, khususnya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi, tolong panjenengan taubatan nasuha. 9 ulama termasuk Kang Mas Abdus Somad itu juga menanggung dosa selamanya. Jariyah, turun menurun, terus menerus sampai generasi berikutnya. Gus Bah, diam saja kalau nggak tahu asal usulnya. Idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiris saah. Hancur jum. Oh nggak ngerti kok. Ya ngarang-ngarang dewe kan begitu. Nggih.